Tuvalu merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di tengah barat Samudra Pasifik dan terletak di tengah-tengah antara Hawaii dan Australia. Pulau ini terletak di terumbu karang berbentuk cincin yang mengelilingi laguna dengan pulau-pulau di sepanjang tepinya. Tuvalu dulunya dikenal sebagai Kepulauan Ellice. Negara monarki konstitusional ini terdiri dari 9 pulau karang kecil yang tersebar sekitar 676 km persegi. Kendati luas lautannya mencapai ratusan kilometer, luas daratan negara ini hanya 27,78 km persegi. Tuvalu memang masuk daftar negara dengan luas wilayah paling kecil keempat di dunia. 9 pulau tersebut terdiri dari atol dan karang. Pulau-atol mencakup Nanuma, Nui, Nukufetau, Funafuti, dan Nuku'alofa. Atol-atol ini memiliki pulau kecil yang mengelilingi laguna dangkal. Sedangkan gugus pulau karang Tuvalu terdiri dari wilayah Nanumanga, Niutau, Faitupu, dan Niulakita. Masyarakat Tuvalu adalah orang Polinesia dan bahasa mereka adalah Tuvaluan. Walaupun begitu, masyarakat di sana sangat terikat erat dengan Pulau Samoa Nui yang mana pada zaman prasejarah dihuni oleh orang Mikronesia dari Kepulauan Gilbert. Bahasa lainnya seperti bahasa Inggris juga diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan secara luas. Meskipun kebanyakan masyarakat Tuvalu tinggal di pulau-pulau terluar bersama keluarga dan kelompok desa, ada sekitar sepertiga dari penduduk Tuvalu yang tinggal di Pulau Funafuti, yang dimana pulau itu merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan di negara itu. Negara Tuvalu hanya memiliki populasi sekitar 12.000 jiwa. Negara ini memiliki hamparan laut yang luas ditambah dengan atol, laguna, terumbu karang, serta budaya pulau Polinesia yang kaya dan indah. Meski negara ini indah, Tuvalu dianggap sebagai negara yang paling jarang dikunjungi di seluruh dunia. Negara ini hanya dikunjungi kurang dari 2.000 pengunjung setiap tahun. Tuvalu termasuk negara yang paling terpencil di dunia. Sebenarnya lokasi terpencil ini bagus untuk para wisatawan yang bertujuan untuk relaksasi. Tapi sayangnya ini tak bisa menjadi modal utama Tuvalu untuk meningkatkan perekonomian negaranya melalui wisata. Akses menuju Tuvalu cukup sulit. Penerbangan menuju negara tersebut tidak selalu ada setiap hari. Ada yang hanya 2 kali seminggu via Fiji. Ada juga yang hanya seminggu sekali via Kiribati Air. Tuvalu hanya memiliki 1 bandara internasional di negara tersebut, yang dibangun oleh Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1943, dan saat ini hanya digunakan oleh Fiji Airways. Selain itu, Tuvalu tidak menerima kartu kredit. Transaksi utama finansialnya adalah menggunakan uang tunai. Itu pun dalam mata uang dolar Australia yang juga sulit didapatkan di Fiji sebagai akses pertama menuju Tuvalu. Namun oasis yang indah ini terancam hilang untuk selama-lamanya. Selain sulitnya akses, Tuvalu termasuk dalam daftar pulau yang kemungkinan besar akan hilang ke laut dalam waktu dekat karena naiknya permukaan air laut. 2 dari 9 pulau Tuvalu sudah hampir ditelan oleh kenaikan laut dan erosi pantai. Titik tertinggi di Tuvalu hanya mencapai 4,6 meter di atas permukaan laut, sedangkan permukaan laut di Tuvalu naik 2 kali lipat dibandingkan rata-rata global. Kondisi ini membuat Tuvalu mengalami risiko tenggelam lebih besar dibandingkan negara lain. Bahkan saat ini 40% wilayah ibu kota terendam air ketika air laut sedang pasang. Tuvalu diprediksi akan tenggelam sepenuhnya dalam waktu 50
hingga 100 tahun yang akan datang. Apa yang dialami oleh Tuvalu sekarang menggambarkan realita pahit dari krisis iklim, yaitu kelompok yang berperan kecil dalam kerusakan lingkungan justru menjadi kelompok yang harus menanggung risiko paling besar. Meski Tuvalu ikut bertanggung jawab atas lingkungannya sendiri, tapi dampak krisis iklim yang mereka rasakan hari ini diakibatkan oleh emisi dari negara-negara lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Dan yang lebih menyedihkan, negara kecil seperti Tuvalu harus menanggung risiko ini sendirian.